Selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Embun Pagi GKI Delima. Saya dengan Wahono, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita bersaat teduh, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan. Kami boleh merasakan udara yang sejuk, bahkan udara yang pengap. Kami boleh mendengar suara alam ini. Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Mohon berkat-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuhan memberikan hikmat bagi kami. Kepada-Mu ya Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dengan tema forgiveness atau pengampunan. Dari Kolose 3 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita sepertinya ini mudah diucapkan, tapi pada kenyataannya sulit sekali untuk dilakukan. Siapa yang tidak mengingat kesalahan saudara kita, teman terdekat kita, atau orang lain? Mungkin tahun lalu baru berjalan 1,5 bulan, atau 2 tahun lalu, atau 3, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu. Ketika orang menyakiti hati kita, tentu kita rasanya dendam itu sampai sekarang itu masih terasa gitu ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita tentang pengampunan. Kalau kita setiap hari Minggu juga berdoa, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa pengampunan adalah melepaskan dendam dan emosi negatif. Untuk apa? Untuk menyembuhkan hati kita sendiri. Bukan sekedar melupakan kesalahan. Ini adalah sebuah perintah dan bukan pilihan yang mencerminkan kasih Tuhan yang tanpa syarat. Membebaskan diri dari belenggu kebencian, serta membawa kedamaian batin dan relasi yang baik. Memaafkan adalah memutuskan rasa kebencian yang merusak diri kita sendiri. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 13 mengingatkan kepada kita bahwa dasar segala yang tidak baik, dasar utama memaafkan sesama adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Pengampunan adalah keputusan dan bukan perasaan. Memaafkan seringkali sulit untuk dilakukan meskipun mudah untuk diucapkan. Sulit dan tidak adil, namun merupakan keputusan sadar dari diri kita untuk tidak membalas dendam, untuk melepaskan hak membenci orang lain. Ketenangan hati perlu kita. Memendam dendam hanya akan menyiksa diri kita. Pengampunan memberikan ruang bagi kedamaian, kejernihan pikiran, dan langkah hidup kita yang lebih baik. Firman Tuhan Yesus mengatakan, mengampuni 70 kali 7. Pengampunan harus diberikan tanpa batas. Entah orang tersebut meminta maaf kepada kita ataupun tidak, tapi Yesus mengatakan, mengajarkan, memberikan teladan kepada kita. Ampunilah 70 kali 7, artinya tanpa batas. Seringkali bagian tersulit adalah memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu.
Ingatlah bahwa kasih Allah melampaui kesalahan manusia, dan menerima pengampunannya berarti memaafkan diri sendiri. Baiklah, jadikanlah hati kita damai dan pikiran kita jernih dengan mengampuni, dengan melepaskan rasa dendam itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Forgiveness bukan berarti kita lemah, melainkan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur Engkau masih mengingatkan kepada kami untuk kami mengampuni orang lain, untuk kami tidak menyimpan dendam orang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami sehingga hidup kami semakin damai, pikiran kami semakin jernih, dan kami melangkah dengan ketenangan karena Tuhan memberkati. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Oma, dan Opa. Tuhan menolong kita melakukan segala sesuatu yang baik bagi kita, bagi sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.